Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar jalur nasab klan Ba'alawi. Yang kemarin saya telah mengupload sebuah video pernyataan dari Idrus Ramli yang mengatakan katanya nasab dari klan Ba'alawi ini adalah nasab yang paling sahih. Keturunan Ba'alawi ini nasabnya sahih dan termasuk nasab yang paling sahih di dunia. Keturunan Rasulullah SAW itu dari marga Ba'alawi. Dan mungkin tidak sedikit juga teman-teman yang masih tidak percaya dengan klan Ba'alawi tersebut yang mengaku katanya keturunan Rasulullah SAW. Sampai para habaib dari Yaman ini memutuskan untuk mau dites DNA. Mungkin itulah jalan satu-satunya pembuktian yang jelas agar mereka benar-benar bisa diakui sebagai zuriat Nabi SAW. Dan ternyata teman-teman ya, dukungan untuk tes DNA untuk para kaum Habib atau kaum Ba'alawi ini itu mendapat dukungan dari Ketua Ormas Banser. Beliau ini juga sekarang menjabat sebagai Menteri Agama, yaitu Yakut Cholil Qomas. Dan di dalam statement Bapak Yakut ini, beliau sangatlah mendukung pergerakan-pergerakan para kiai dan para ustadz yang selalu semangat memerintahkan klan Ba'alawi ini untuk tes DNA. Dan Bapak Yakut Cholil ini akan selalu memantau dan mendukung pergerakan para kiai-kiai yang mendesak klan Ba'alawi ini untuk tes DNA. Dan coba kita simak saja orasi dari Bapak Yakut Cholil ini. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang segel kiai kita, mereka jual, kita borong habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Ansor Banser Ranting Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dan Pagar Nusa, Kabupaten Banyumas, menyatakan sikap mendukung dan mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa jadinya teman-teman ya apabila itu terjadi sampai kaum Ba'alawi ini benar-benar mau untuk dites DNA dan terbuktilah nanti siapa sebenarnya sosok mereka ini. Sebenarnya dari dulu teman-temannya saya menunggu-nunggu kapan klan Ba'alawi ini untuk mau dites DNA. Jadi setelah nanti terbukti dan kenyataannya berbalik seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Idrus Ramli yang mengatakan katanya klan Ba'alawi ini adalah nasab yang paling sahih sedunia. Jika benar terbukti di saat tes DNA nanti bahwa klan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah SAW, mungkin begitu malunya teman-teman ya Kiai Idrus Ramli ini yang sempat mengatakan katanya klan Ba'alawi adalah nasab yang paling sahih sedunia, di mana akan ditaruh muka Bapak Idrus Ramli ini. Saya juga pribadi teman-teman ya sangatlah mendukung gerakan hal ini agar Indonesia ini lebih aman, lebih tentram lah dari doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti ini. Dan yang lebih seru lagi teman-teman ya, ternyata Bapak Mahfud MD selaku menteri ini juga tidak setuju dengan para klan Ba'alawi ini. Apalagi pernyataan dari klan Ba'alawi ini yang mengaku-ngaku katanya keturunan Rasulullah SAW. Tentu ini dibantah keras oleh Bapak Mahfud MD sendiri. Dan Bapak Mahfud MD ini mengatakan silakan saja katanya mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Dan itu bukanlah sesuatu yang spesial untuk mereka. Dan kita ini sama saja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh dari mana? Nah kalau gitu dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Kan tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia. Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'alawi gitu kan, ya silahkan.
saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan serba sama aja. Anda keturunan Minak Jinggo, enggak apa-apa, Minak Jinggo juga. Bagi saya sama aja Minak Jinggo atau Ba'lawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang. Dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Minak Jinggo, mau Bani Kenaro, Kendedes, apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima, kalau leluhurnya itu dihinakan. Menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang. Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro kepada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Ya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weizsäcker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Dan semoga saja teman-temannya suatu saat nanti para klan Ba'lawi ini benar-benar mau untuk dites DNA dan mereka mau membuktikan mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Seharusnya mereka itu berani teman-temannya, apabila mereka itu di atas kebenaran, seharusnya mereka itu jangan mengelak dan jangan lari dari kenyataan. Dan ini tuntutan para masyarakat Indonesia itu sendiri ya, bukan tuntutan secara pribadi, tapi orang-orang yang sudah tidak percaya lagi dengan klan Ba'lawi ini menuntut kaum Ba'lawi dari Yaman ini agar segera untuk dites DNA. Ya, kita doakan saja teman-teman ya, semoga berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa taala membuka kedok mereka sendiri. Shallallahu ala Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.